Halo Sobat Cerita, sebelum kita memulai kisahnya, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita mengharukan lainnya. Saya doakan yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Aku menikah dengan Brata 5 tahun lalu. Sebuah pernikahan yang dimulai dengan kebahagiaan dan penuh harapan. Aku masih ingat bagaimana perasaanku saat hari itu tiba, penuh semangat dan berdebar, berjalan menyusuri lorong gereja yang dihiasi bunga mawar putih, sementara Brata berdiri di depan altar menanti. Matanya yang teduh memancarkan cinta yang aku rasakan begitu tulus. Kami saling mencintai, saling mengandalkan, dan seakan dunia kami sempurna. Pada awal pernikahan kami begitu bersemangat untuk memulai hidup bersama, termasuk membangun keluarga. Kami berdua ingin memiliki anak, menjadi orang tua yang penuh kasih sayang, dan melanjutkan garis keluarga. Namun, segala sesuatu tak selalu berjalan mulus. Seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Aku belum hamil. Brata selalu memberiku semangat. "Tidak apa-apa, kita masih punya waktu," katanya. Aku merasa lega mendengar kata-kata itu, meskipun ada rasa cemas yang perlahan tumbuh dalam hatiku. Mungkin itu hanya penundaan, mungkin nanti aku akan hamil. Namun, semakin lama aku menunggu, semakin terasa kegelisahan itu. Brata tidak pernah menunjukkan ketegangan atau kekhawatiran. Dia selalu berusaha tenang dan optimis, yang membuatku sedikit merasa lebih baik. Tapi kekhawatiranku tidak bisa aku hilangkan begitu saja. Beberapa bulan kemudian, aku merasa perlu untuk memeriksakan diri. Kami berdua pergi ke dokter kandungan, dan setelah serangkaian tes, aku mendapat diagnosis yang mengejutkan. Aku mandul. Dunia rasanya terbalik. Semua yang aku impikan, semua harapan yang aku bangun dengan Brata, seakan-akan hancur dalam sekejap. Aku tak tahu harus berkata apa. Dokter menjelaskan bahwa aku tidak akan bisa hamil secara alami. Aku mendengarkan dengan tubuh yang lemas, perasaan kosong di dada. Sesuatu yang begitu dasar dalam hidup ini, menjadi ibu, kini terasa begitu jauh dari jangkauan. Brata tetap tenang, mengelus tanganku, dan mengatakan bahwa kami akan menghadapi semuanya bersama-sama. "Ini bukan akhir dari segalanya, Rika," katanya. "Kita akan mencari jalan lain." Aku ingin percaya padanya. Aku ingin merasa bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja, tetapi hatiku tetap terluka. Mungkinkah aku menjadi wanita yang tidak bisa memenuhi harapan terbesar seorang suami? Mungkinkah aku tidak akan pernah memiliki anak? Aku merasa semakin terperosok dalam rasa kecewa dan cemas. Tetapi Brata selalu ada di sisiku, memberiku dukungan dan kata-kata penghiburan. Mungkin dia benar. Mungkin ini bukan akhir dari segalanya. Kami bisa berusaha dengan cara lain. Mungkin dengan program bayi tabung atau adopsi. Aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa ada banyak cara untuk memiliki keluarga, meskipun hati ini tetap tidak bisa menghilangkan rasa kecewa yang begitu dalam. Namun, perlahan-lahan, aku merasakan ada sesuatu yang berubah dalam sikap Brata. Tidak lagi ada senyum penuh keyakinan yang dulu selalu ia tunjukkan. Dia lebih sering melamun, lebih banyak menghabiskan waktu dengan sendiri, seakan-akan ada yang mengganjal di dalam hatinya. Aku tidak ingin terlalu curiga. Tetapi suatu hari, ketika kami sedang duduk bersama di ruang tamu, Brata mengungkapkan sesuatu yang membuat hatiku terperangah. "Rika," katanya, suara berat dan penuh ketegangan. "Aku pikir aku perlu berbicara denganmu tentang sesuatu yang penting." Aku menatapnya, merasakan getaran ketegangan yang tiba-tiba mengalir di udara. "Apa itu, Brata?" tanyaku, sedikit khawatir, karena nada suaranya terasa berbeda. Aku merasa seperti ada yang tidak beres, dan ternyata, aku benar. "Sebenarnya, aku sudah memikirkan ini sejak lama," lanjut Brata dengan pelan. "Aku ingin punya anak, Rika. Aku ingin sekali menjadi seorang ayah." Dia menatapku dengan penuh perhatian, seakan menunggu reaksi dariku. Aku merasa perutku tiba-tiba mual, tapi aku berusaha tetap tenang. "Kenapa?" tanyaku, suara sedikit tergetar. "Bukankah kita sudah berbicara tentang ini? Aku tidak bisa hamil." Aku mencoba mengungkapkan isi hatiku, namun kata-kataku seakan mengambang di udara. Brata menarik napas dalam,
dan matanya menatapku lebih serius. Aku tahu, Rika. Aku sangat menghargai semuanya yang telah kita coba, dan aku mencintaimu. Tapi, kita perlu mempertimbangkan masa depan. Aku ingin punya keturunan. Aku ingin melihat anak-anak kita tumbuh. Kalau kamu tidak bisa memberikannya, aku mungkin perlu mencari cara lain untuk memiliki anak. Aku menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu, Brata? Kamu ingin punya anak dari wanita lain? Suara hatiku berteriak, tapi aku tidak bisa berkata begitu saja. Mungkin aku sedang salah dengar. Brata mengangguk pelan, kemudian melanjutkan, ibu juga mendukungku, Rika. Ibu bilang kalau kita bisa tetap bersama, tetapi aku bisa menikahi wanita lain agar aku bisa punya anak. Aku tidak ingin kehilangan kesempatan itu. Hatiku seakan berhenti berdetak. Dunia terasa seperti runtuh seketika. Kamu ingin menikah lagi? Tanyaku dengan suara parau, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Brata menatapku dengan serius, seolah-olah itu adalah keputusan yang sudah dipikirkan matang-matang. Iya, Rika. Aku berharap kamu bisa mengerti. Aku tidak ingin kehilangan kesempatan untuk memiliki anak, dan ibu percaya ini adalah pilihan terbaik bagi kita. Aku merasa seperti ada api yang menyala dalam diriku, rasa sakit dan kemarahan yang muncul begitu mendalam. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menikahi wanita lain, kataku, suaraku sekarang penuh dengan ketegasan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku tidak akan dimadu, Brata. Brata terdiam, tatapannya tidak berubah. Aku tahu dia masih mencoba untuk memahami perasaanku, tetapi dia juga tahu ini adalah hal yang sangat penting baginya. Kami berdua terdiam, dalam kesunyian yang mencekam. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa menenangkan hati kami masing-masing. Aku merasa hatiku hancur, terbelah antara cinta dan pengkhianatan. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak ingin kehilangan Brata, tetapi aku juga tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku akan diperlakukan seperti itu. Tidak ada yang bisa memaksa aku untuk hidup dalam situasi seperti itu. Hari itu, aku menerima undangan dari ibu mertuaku untuk datang ke rumah mereka. Awalnya, aku ragu dan merasa tidak nyaman. Setelah percakapan yang berat dengan Brata mengenai pernikahan lagi, aku merasa ada jarak yang semakin besar di antara kami. Namun, aku tahu bahwa tidak sopan jika menolak undangan itu. Aku tidak tahu apa yang harus aku harapkan, tetapi aku memutuskan untuk pergi dengan harapan bisa menghadapinya dengan kepala dingin. Rumah ibu mertuaku selalu terasa megah dan penuh kehangatan. Aku melangkah masuk, diiringi dengan senyum ramah ibu mertuaku, yang tidak menunjukkan sedikitpun tanda-tanda adanya ketegangan. Namun, di balik senyumannya, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah beberapa percakapan ringan, akhirnya obrolan kami mulai mengarah pada hal yang lebih serius. Ibu mertuaku duduk di seberang meja makan, dengan teh hangat di tangan. Rika, aku tahu ini berat, tapi kamu harus memahami bahwa Brata juga ingin memiliki keturunan, katanya dengan suara lembut, tetapi ada kekuatan di dalamnya yang membuat aku terdiam. Aku merasa dadaku sesak. Mengapa selalu topik yang sama? Mengapa mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku tidak bisa memberikannya? Ibu, saya mengerti keinginan Brata. Tetapi, itu bukan hal yang bisa saya ubah. Jawabku dengan hati yang mulai penuh dengan kebingungan dan amarah yang terpendam. Ibu mertuaku menarik napas dalam, dan dengan tatapan serius dia melanjutkan, aku sangat ingin menimang cucu, Rika. Setiap kali bertemu teman-teman, mereka selalu menanyakan tentang cucu. Mereka bilang, kapan kamu punya cucu? Kamu kan sudah punya menantu yang baik, kenapa tidak punya cucu? Aku tahu itu membuat Brata kecewa. Dan aku bisa melihat betapa beratnya dia, begitu juga dengan perasaanmu. Aku terdiam. Kata-kata ibu mertuaku seakan mematahkan hati ini. Aku merasa begitu kecil di hadapannya, meskipun aku tahu ini bukan salahku. Aku merasa seperti aku tidak pernah bisa memenuhi harapannya, dan itu benar-benar melukai hatiku. Tapi ibu mertuaku melanjutkan dengan kalimat yang lebih mengejutkan. Aku sudah berbicara dengan teman-temanku, Rika. Aku sudah berbicara dengan anak dari kenalanku yang kebetulan masih muda, cantik, dan menurutku bisa cocok dengan Brata. Aku sudah ngobrol dengan mereka, dan anak itu setuju untuk menjadi istri kedua Brata. Aku pikir ini solusi yang baik. Brata akan punya anak,
dan kalian berdua bisa tetap hidup bersama, ujarnya dengan penuh keyakinan. Seperti petir menyambar di siang hari, kalimat itu benar-benar membuatku terpana. Hatiku hampir tak bisa menerima kenyataan itu. Ibu mertuaku seolah tanpa rasa bersalah berbicara tentang pernikahan kedua untuk Brata. Aku merasa dunia ini terbalik. Bagaimana bisa seorang ibu, yang seharusnya mendukung dan memahami perasaan menantunya, malah mendukung ide yang begitu menghancurkan? Apa yang dia pikirkan? Aku merasa sangat terpukul. Hati ini terasa seperti terbelah. Aku menatap ibu mertuaku dengan mata yang mulai berkaca-kaca, mencoba mengumpulkan kata-kata, meskipun rasanya begitu sulit untuk mengucapkannya. Jadi, ibu benar-benar berpikir bahwa saya harus menerima ini? Anda ingin agar Brata menikah dengan wanita lain hanya karena dia ingin punya anak? Suaraku gemetar. Aku mencoba tetap tenang. Tetapi setiap kata yang keluar terasa seperti sebuah pukulan yang semakin berat. Ibu mertuaku memandangku dengan tatapan penuh pengertian. Meskipun aku merasa seperti ada jarak yang tak terjembatani di antara kami. Rika, aku tahu ini sulit bagimu. Aku tahu kamu mencintai Brata, dan aku menghargai kesetiaanmu padanya. Tetapi, aku juga ingin Brata bahagia, dan aku ingin melihatnya menjadi seorang ayah. Anak itu sudah setuju, dan aku rasa ini adalah solusi terbaik. Kamu tetap bisa hidup dengan Brata, dan kalian tetap bisa menjaga hubungan ini. Aku merasa sangat bingung. Di satu sisi, aku tahu aku tidak ingin kehilangan Brata. Namun, aku juga tahu bahwa tidak ada yang bisa memaksaku untuk menerima kenyataan ini. Aku merasa dikhianati, tidak hanya oleh Brata, tetapi juga oleh ibu mertuaku. Mereka semua seakan menekan dan memaksaku untuk menerima pilihan yang tak bisa kuhadapi. Aku tidak akan pernah bisa menerima ini, Ibu, jawabku, kali ini dengan suara yang lebih tegas. Meskipun aku merasa seperti air mata ini ingin jatuh. Aku tidak akan dimadu. Saya tidak akan pernah bisa hidup dalam situasi seperti ini. Jika Brata memutuskan untuk menikahi wanita lain, aku lebih baik berpisah. Ada keheningan yang mematikan di ruang itu. Ibu mertuaku hanya menatapku tanpa kata-kata. Aku merasa begitu hancur, begitu kecewa. Apa yang aku harapkan dari mereka? Apakah mereka tidak memahami betapa perasaanku terluka? Aku selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Brata. Dan ini adalah balasan yang aku terima? Aku tahu ini tidak mudah, Rika, kata ibu mertuaku akhirnya. Tapi ini adalah jalan keluar terbaik bagi kita semua. Aku hanya ingin Brata bahagia. Tapi kata-kata itu tidak bisa meredakan luka di hatiku. Aku merasa begitu kecil dan tak berdaya. Tidak ada yang bisa aku lakukan untuk mengubah situasi ini. Aku berdiri dari kursi, merasa perutku mual. Terima kasih atas undangannya, Ibu. Tapi saya rasa saya harus pergi sekarang. Aku berbalik dan berjalan keluar tanpa menunggu jawaban lebih lanjut. Hati ini terasa sangat berat, seolah-olah ada batu besar yang menekan dadaku. Aku keluar dari rumah ibu mertuaku dengan langkah-langkah yang penuh kebingungan. Aku merasa seperti semuanya telah runtuh, dan tidak ada yang bisa memperbaikinya. Hari-hariku bersama Brata semakin sulit. Rumah yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi tempat yang dingin dan penuh ketegangan. Brata, yang dulu selalu lembut dan perhatian, kini semakin jarang mengajakku berbicara. Bahkan ketika kami berada di ruangan yang sama, keheningan terasa seperti jurang yang memisahkan kami. Tidak ada lagi obrolan ringan, tawa kecil, atau bahkan sekadar tatapan penuh kasih. Aku tahu ada sesuatu yang berubah dalam dirinya sejak pembicaraan tentang pernikahan kedua itu mencuat. Dia mulai cuek, lebih sering keluar rumah, dan jikapun ada di rumah, dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan teleponnya. Aku mencoba mengabaikannya, berharap semuanya akan membaik dengan sendirinya. Tetapi setiap malam, aku hanya berakhir menangis sendirian di kamar, merasakan luka yang semakin dalam. Sampai malam itu tiba. Ketukan keras di pintu rumah mengagetkanku. Sudah hampir jam 9 malam, dan aku tidak sedang menunggu siapapun. Aku mengintip ke arah Brata yang duduk di sofa ruang tengah dengan wajah datar. Sama sekali tidak bereaksi pada suara itu. Dengan berat hati, aku bangkit dan berjalan menuju pintu. Ketika aku membuka pintu, hatiku seakan berhenti berdetak. Di depan pintu berdiri ibu mertuaku, mengenakan pakaian rapi seperti seseorang yang sedang menghadiri acara resmi.
Di sebelahnya, seorang perempuan muda berdiri dengan senyum anggun yang menghiasi wajah cantiknya. Aku hanya bisa terpaku. Mataku tak mampu berpaling dari perempuan itu. Dia tinggi, berkulit cerah, dengan rambut hitam yang tergerai indah. Aku tahu, tanpa perlu mendengar penjelasan apapun, siapa dia. "Selamat malam, Rika," sapa ibu mertuaku dengan nada yang terasa lebih tegas daripada ramah. "Bolehkah kami masuk?" Aku ingin menolak, tapi lidahku keluh. Dengan berat hati, aku membuka pintu lebar-lebar dan membiarkan mereka masuk. Kami semua duduk di ruang tamu. Aku, Brata, ibu mertuaku, dan perempuan itu. Suasana terasa canggung, tetapi ibu mertuaku tidak menunjukkan sedikitpun rasa ragu. Dia duduk dengan anggun, lalu mengalihkan pandangannya ke arah perempuan muda itu. "Rika, kenalkan, ini Siska," katanya dengan nada percaya diri. "Dia anak teman baikku. Aku rasa kamu sudah tahu bahwa aku telah berbicara dengan keluarganya." Siska setuju untuk menjadi istri kedua Brata. Jantungku seakan berhenti berdetak. Kata-kata ibu mertuaku seperti pisau yang menusuk langsung ke hatiku. Aku menoleh ke arah Brata, berharap dia akan membantah atau setidaknya menunjukkan sedikit rasa tidak nyaman. Namun, yang kulihat hanyalah wajahnya yang cerah, seolah-olah dia senang dengan kehadiran perempuan itu. Siska tersenyum padaku, senyuman yang terlihat ramah tetapi bagiku terasa seperti ejekan. "Senang bertemu denganmu, Mbak Rika," katanya dengan suara lembut. "Saya harap kita bisa berhubungan baik." Aku tidak bisa berkata-kata. Tubuhku terasa lemas, dan aku hanya bisa menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan air mata yang hampir jatuh. Ibu mertuaku melanjutkan dengan nada tegas, seolah tidak peduli dengan apa yang aku rasakan. "Rika, aku sudah memutuskan. Ini bukan lagi tentang kamu atau Brata. Ini tentang keluarga kami. Aku ingin menimang cucu, dan Siska adalah orang yang tepat untuk membantu mewujudkannya. Kamu harus menerima keputusan ini. Lagi pula, Brata tetap mencintaimu. Kamu tidak akan kehilangan tempatmu sebagai istri pertama." Aku mengangkat kepala, menatapnya dengan mata yang penuh luka. "Ibu," suaraku bergetar. "Apa ibu benar-benar berpikir saya bisa menerima ini? Apa ibu tidak memikirkan perasaan saya sedikit pun?" Ibu mertuaku menatapku dengan dingin. "Aku memikirkan keluarga ini, Rika. Kamu sudah 5 tahun menikah dan tidak bisa memberikan keturunan. Aku tidak menyalahkanmu, tapi ini solusi terbaik. Kamu harus belajar menerima kenyataan." "Kenyataan? Apa ini yang disebut kenyataan?" Aku menoleh ke arah Brata, berharap dia akan membelaku. Tapi dia hanya duduk diam, tak mengatakan apapun. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah, hanya ada ketenangan yang membuatku semakin terluka. Akhirnya, aku tidak tahan lagi. Aku berdiri, menatap mereka semua dengan mata penuh air mata. "Kalau ini keputusan kalian," kataku dengan suara yang bergetar, "aku tidak ingin menjadi bagian dari ini. Aku tidak bisa menerima pernikahan ini, dan aku tidak akan tinggal di rumah ini untuk menyaksikan semuanya." Semua orang terdiam. Bahkan Siska, yang sebelumnya terlihat percaya diri, tampak terkejut mendengar perkataanku. "Aku lebih baik pergi daripada harus hidup dalam penghinaan ini," lanjutku, kali ini dengan suara yang lebih kuat. "Aku mencintai Brata, tetapi aku juga mencintai diriku sendiri. Aku tidak bisa tinggal di sini jika ini yang kalian pilih." Tanpa menunggu tanggapan mereka, aku berbalik dan berjalan ke kamar. Aku mulai mengemasi barang-barangku, air mata mengalir deras di pipiku. Setiap pakaian yang kumasukkan ke dalam koper seolah-olah melambangkan mimpi yang hancur. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi, tetapi aku tahu aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Ketika aku keluar dengan koper di tangan, Brata masih duduk diam di ruang tamu, sementara ibu mertuaku dan Siska saling berbisik. Tidak ada yang mencoba menghentikanku. Tidak ada yang meminta aku untuk tinggal. Namun, ketika aku berjalan menuju pintu, suara ibu mertuaku menghentikan langkahku. "Sudah bagus kamu tidak diceraikan, Rika," katanya dengan nada dingin dan sarkastik. "Sok belaga mau pergi dari rumah ini. Kami sudah berbaik hati loh, membiarkan kamu tetap di sini meskipun kamu tidak bisa memberikan apa-apa untuk keluarga ini. Tapi kalau kamu memang mau pergi, baguslah. Jadi tidak merepotkan kami lagi."
Kalimat itu seperti tamparan keras di wajahku. Aku menggigit bibir, mencoba menahan diri agar tidak berbalik dan berteriak. Namun, aku tahu itu tidak ada gunanya. Mereka tidak akan pernah melihatku sebagai bagian dari keluarga ini. Mereka tidak akan pernah menghargai keberadaanku. Aku menarik napas dalam-dalam, membuka pintu, dan melangkah keluar. Malam yang gelap menyelimuti jalanan, tetapi aku merasa itu lebih terang daripada rumah yang baru saja kutinggalkan. Malam itu, setelah meninggalkan rumah dengan koper kecil di tanganku, aku langsung memesan Grab. Perasaan hancur bercampur lega menyelimuti hatiku. Meski aku belum tahu seperti apa masa depan yang menantiku, aku merasa bahwa meninggalkan rumah itu adalah keputusan yang tepat. Ketika mobil Grab berhenti di depan rumah orang tuaku, aku terdiam sejenak. Rumah ini adalah tempat di mana aku tumbuh, tempat yang selalu memberiku rasa aman. Namun, kini aku kembali bukan sebagai anak yang pulang dengan kebahagiaan, melainkan sebagai seorang istri yang kehilangan segalanya. Ayah dan ibu menyambutku dengan wajah penuh kebingungan. "Rika, kenapa kamu pulang malam-malam begini? Mana Brata?" tanya ibu dengan nada cemas. Aku tidak menjawab, hanya menangis di pelukan ibu. Tangisanku yang pecah seolah-olah menjadi penjelasan yang cukup bagi mereka. Ayah, yang biasanya tegas dan jarang menunjukkan emosi, hanya menghela napas panjang dan menepuk bahuku dengan lembut. "Sudah, masuk dulu," katanya. "Kita bicarakan nanti." Malam itu, aku menceritakan semuanya kepada mereka. Tentang bagaimana ibu mertuaku ingin menjodohkan Brata dengan perempuan lain, tentang kehadiran Siska, dan bagaimana aku tidak bisa menerima keputusan itu. Ayah dan ibu hanya mendengarkan. Wajah mereka menunjukkan campuran antara amarah dan kesedihan. "Anakku, kamu sudah mengambil keputusan yang benar," kata ibu sambil menggenggam tanganku. "Kami akan mendukungmu, apapun yang terjadi." Aku merasa sedikit lega mendengar itu, tetapi luka di hatiku masih terlalu dalam. Hari-hari setelah itu dipenuhi dengan kepahitan. Aku dan Brata sepakat untuk bercerai. Prosesnya berlangsung cukup cepat, mengingat kami tidak memiliki anak atau aset bersama yang rumit. Namun, itu tetap menjadi pengalaman yang menyakitkan. Saat surat undangan pernikahan Brata dan Siska tiba di rumah, aku hanya menatap amplop itu dengan pandangan kosong. Ayah yang menemukan undangan itu di meja makan langsung merobeknya tanpa basa-basi. "Kamu tidak perlu datang ke acara itu, Rika," katanya tegas. Aku tidak berniat untuk hadir. Bagiku, melihat mereka bahagia bersama hanya akan memperparah lukaku. Setelah perceraian resmi, aku merasa seperti hidup tanpa arah. Setiap sudut rumah mengingatkanku pada kegagalan yang kualami. Bahkan hal-hal kecil seperti cangkir kopi atau tempat tidur membuatku menangis. Aku merasa tidak berharga, seolah-olah hidupku berakhir saat aku meninggalkan rumah Brata. Ibu, yang khawatir dengan kondisiku, menyarankan aku untuk berkonsultasi dengan seorang psikiater. Awalnya, aku menolak. Aku merasa malu, seolah-olah meminta bantuan adalah tanda kelemahan. Tapi ibu terus mendorongku. "Rika, ini bukan tentang kuat atau lemah. Ini tentang kesehatanmu," katanya. Akhirnya, aku setuju. Hari pertama aku bertemu dengan Dr. Bima adalah awal dari perjalanan panjang untuk memulihkan diriku. Dia seorang pria sekitar pertengahan 30-an dan berstatus single, dengan wajah yang ramah dan senyum yang menenangkan. Suaranya lembut, dan caranya berbicara membuatku merasa didengar tanpa dihakimi. "Jadi, apa yang ingin kamu ceritakan, Rika?" tanyanya dengan nada yang penuh perhatian. Awalnya, sulit bagiku untuk berbicara. Aku hanya menunduk, memainkan ujung bajuku, dan menangis pelan. Tapi Dr. Bima tidak memaksaku. Dia memberiku waktu, membiarkanku membuka diri sedikit demi sedikit. Sebulan sekali, aku datang ke kliniknya untuk konsultasi. Setiap pertemuan dengannya adalah seperti langkah kecil yang membawaku kembali ke diriku sendiri. Dr. Bima tidak hanya membantuku memahami rasa sakit yang kualami, tetapi juga membantuku melihat harapan di tengah kehancuran. "Rika, kamu punya kekuatan yang luar biasa," katanya suatu hari. "Kamu mungkin tidak menyadarinya sekarang, tapi keputusanmu untuk meninggalkan situasi yang tidak sehat itu adalah tanda keberanian." Kalimat itu terus terngiang di benakku. Perlahan, aku mulai percaya bahwa aku layak untuk bahagia.
bahwa aku tidak boleh terus-menerus menyalahkan diri sendiri atas apa yang telah terjadi. Dalam setiap sesi, aku juga belajar untuk melepaskan rasa sakit dan kebencian yang masih tertinggal. Bukan untuk melupakan, tetapi untuk menerima kenyataan bahwa beberapa hal tidak dapat diubah. Hubunganku dengan Dr. Bima berkembang lebih dari sekadar pasien dan psikiater. Aku merasa nyaman berbicara dengannya tentang apa saja, mulai dari mimpi burukku hingga harapan kecil yang perlahan muncul kembali. Dia selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan nasihat tanpa pernah terdengar menggurui. Setiap kali aku meninggalkan klinik, aku merasa lebih ringan. Meskipun luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh, aku tahu bahwa aku sedang menuju ke arah yang lebih baik. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan perjuangan untuk menemukan kembali diriku. Aku mulai mengambil kursus online untuk memperbaiki keterampilan kerja, membaca buku-buku motivasi, dan bahkan mencoba meditasi. Meski sulit, aku tahu bahwa aku sedang berjalan menuju pemulihan. Setiap sesi konsultasi dengan Dr. Bima selalu terasa menenangkan. Namun, hubungan kami perlahan melampaui sekadar hubungan profesional antara pasien dan dokter. Setelah beberapa bulan bertemu di klinik, komunikasi kami berlanjut melalui pesan singkat. Awalnya, percakapan itu hanya seputar kondisiku. Dr. Bima menanyakan bagaimana perasaanku hari itu, apakah aku tidur cukup, atau bagaimana caraku menghadapi situasi-situasi yang memicu kecemasan. Tetapi semakin lama, pembicaraan kami berkembang. Dia mulai mengirim pesan-pesan ringan, seperti, "Selamat pagi, Rika. Jangan lupa sarapannya, biar energimu cukup untuk menjalani hari." Atau kadang, hanya sekadar foto secangkir kopi di mejanya dengan pesan, "Semoga harimu setenang kopi pagiku." Aku merasa hangat setiap kali membaca pesan-pesannya. Di tengah proses pemulihan yang berat, perhatian kecil seperti itu membuatku merasa diperhatikan. Kami semakin sering bertukar pesan, tidak hanya soal kondisiku, tetapi juga tentang hal-hal sederhana dalam hidup. Aku menceritakan tentang makanan favoritku, buku yang sedang kubaca, dan bahkan memintanya merekomendasikan film yang bagus. Sebaliknya, Dr. Bima sering berbagi cerita tentang hobinya membaca novel detektif atau berjalan-jalan di taman untuk mencari inspirasi. Aku tidak tahu kapan tepatnya aku mulai menantikan pesan-pesannya. Yang ku tahu, hari-hariku terasa lebih cerah setiap kali ponselku berbunyi dan nama Dr. Bima muncul di layar. Setelah hampir setahun menjalani terapi, akhirnya tiba saatnya aku dinyatakan sembuh. Dalam sesi terakhirku, Dr. Bima mengucapkan selamat dengan senyuman hangat yang selalu membuatku merasa tenang. "Rika, aku bangga dengan perjalananmu," katanya sambil menatapku penuh keyakinan. "Kamu telah melewati banyak hal dan berhasil berdiri lagi. Aku yakin, hidupmu ke depan akan penuh dengan kebahagiaan yang kamu layak dapatkan." Aku merasa emosional mendengar kata-katanya. "Terima kasih, Dok. Kalau bukan karena bantuanmu, aku mungkin tidak akan sampai di titik ini." Dia hanya tersenyum. "Kamu yang membuatnya terjadi, Rika. Aku hanya membantu menunjukkan jalannya." Setelah sesi selesai, aku bersiap untuk pulang. Namun, sebelum aku keluar dari ruangan, Dr. Bima menghentikanku. "Rika," katanya sedikit ragu, "sebelum kamu pergi, aku ingin mengajakmu ke suatu tempat. Hanya untuk minum kopi, kalau kamu tidak keberatan." Aku sempat terkejut, tetapi akhirnya setuju. Kami pergi ke sebuah kafe kecil yang tenang di sudut kota. Tempat itu dihiasi dengan lampu-lampu redup yang menciptakan suasana hangat. Di meja kami, ada vas kecil berisi bunga lavender yang harum. Kami berbicara seperti biasa, ringan dan menyenangkan. Aku merasa nyaman, seperti berbicara dengan seorang sahabat lama. Namun, suasana berubah ketika Dr. Bima tiba-tiba menarik napas panjang, seolah sedang mempersiapkan dirinya untuk mengatakan sesuatu yang penting. "Rika," katanya dengan suara lembut, "ada sesuatu yang ingin aku katakan, dan aku harap kamu mau mendengarkannya dengan hati terbuka." Aku mengangguk, meskipun jantungku mulai berdebar. "Selama ini, aku mencoba menjaga hubungan kita tetap profesional," katanya, matanya menatapku dengan serius. "Tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Aku menyukaimu, Rika. Bukan sebagai pasien, tapi sebagai seorang wanita." Aku terdiam. Pernyataan itu terlalu tiba-tiba,
dan aku tidak tahu bagaimana harus merespons. Aku tahu, mungkin ini mengejutkan untukmu, lanjutnya. Dan aku paham jika kamu merasa ragu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa perasaanku tulus. Aku mengagumi keberanianmu, ketegaranmu, dan cara kamu terus berjuang meskipun dunia terasa begitu berat. Aku masih terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Tapi, Dok, aku ini seorang janda. Aku membawa luka dan masa lalu. Sementara kamu pria lajang, sukses, dan punya banyak pilihan. Kenapa aku? Dia tersenyum lembut, seolah sudah menduga aku akan berkata seperti itu. Rika, aku tidak peduli dengan statusmu. Masa lalu adalah bagian dari dirimu, dan aku menerima itu. Bagiku, kamu adalah orang yang spesial, dan aku ingin menjadi bagian dari masa depanmu. Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Kata-katanya menyentuh hatiku dengan cara yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tahu ini banyak untuk kamu pikirkan, katanya sambil menggenggam tanganku dengan lembut. Aku tidak ingin memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini, dan aku siap menunggu apapun keputusanmu. Aku menatapnya, melihat kejujuran dalam matanya. Di tengah semua keraguanku, ada satu hal yang pasti. Aku merasa nyaman bersamanya. Dia adalah orang yang selalu mendukungku, yang melihatku bukan sebagai wanita yang rusak, tetapi sebagai seseorang yang berharga. Dengan suara yang pelan, aku berkata, Bima, aku menerima perasaanmu. Senyuman di wajahnya semakin lebar. Terima kasih, Rika. Aku janji, aku akan melakukan yang terbaik untuk membuatmu bahagia. Malam itu, di kafe kecil yang tenang, aku merasa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku telah menemukan harapan baru. Setelah mengungkapkan perasaan kami dan memutuskan untuk bersama, langkah berikutnya adalah mengenalkan Bima kepada keluargaku. Aku merasa gugup, meskipun aku tahu orang tuaku akan mendukung apapun yang membuatku bahagia. Suatu sore, aku mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan ibu dan ayah. Kami duduk di ruang tamu, dan aku mulai menjelaskan hubunganku dengan Bima. Ibu, ayah, ada seseorang yang ingin aku kenalkan. Namanya Bima. Dia psikiater yang selama ini membantu aku pulih, kataku dengan hati-hati. Ibu tersenyum lembut. Jadi, kamu sudah menemukan seseorang yang membuatmu bahagia? Aku mengangguk. Iya, Bu. Aku merasa nyaman bersamanya, dan dia sangat baik. Aku ingin kalian mengenalnya. Ayah mengangguk pelan. Kalau begitu, undang dia kemari. Kami ingin melihat pria yang telah membuat putri kami tersenyum lagi. Beberapa hari kemudian, Bima datang ke rumahku. Dia terlihat rapi dengan kemeja biru muda dan membawa bingkisan kecil untuk orang tuaku. Saat dia melangkah masuk, aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. Namun, begitu dia berbicara, suaranya penuh keyakinan. Selamat sore, Pak, Bu, katanya sambil menjabat tangan ayah dan ibu. Terima kasih sudah mengizinkan saya datang hari ini. Saya Bima. Ibu langsung menyambutnya dengan senyuman hangat. Ah, ini pasti Bima yang sering diceritakan Rika. Terima kasih sudah menjaga anak kami. Obrolan berjalan lancar. Bima menjelaskan latar belakangnya, keluarganya, dan niat seriusnya untuk menjalin hubungan denganku. Ayah, yang biasanya tegas dan sedikit pendiam, tampak terkesan dengan kesungguhan Bima. Setelah pertemuan itu, ibu berkata kepadaku, Rika, Bima adalah pria yang baik. Kami mendukungmu jika kamu merasa dia adalah orang yang tepat. Langkah selanjutnya adalah mengenal keluarganya. Aku merasa cemas karena ini adalah pertama kalinya aku bertemu mereka. Aku khawatir tentang bagaimana mereka akan menerima statusku sebagai seorang janda. Namun, kekhawatiranku sirna begitu aku bertemu mereka. Orang tua Bima adalah pasangan yang ramah dan penuh kasih. Ibunya menyambutku dengan pelukan hangat, sementara ayahnya berbicara denganku dengan nada santai dan penuh perhatian. Kami sudah mendengar banyak hal baik tentang kamu, Rika, kata ibunya. Bima sering bercerita betapa dia mengagumimu. Aku merasa lega dan terharu. Mereka tidak melihat statusku sebagai masalah. Bagi mereka, kebahagiaan Bima adalah yang utama. Setelah kedua keluarga bertemu, kami langsung membicarakan rencana pernikahan.
Aku dan Bima sepakat untuk mengadakan acara yang sederhana namun bermakna, hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan teman-teman terdekat. Kami ingin pernikahan ini penuh kebahagiaan, bukan kemewahan, kata Bima kepada keluargaku. Semua orang setuju. Tanggal pernikahan ditetapkan, dan persiapan dimulai. Aku memilih gaun sederhana berwarna putih dengan sentuhan renda di bagian lengan, sementara Bima memilih setelan abu-abu yang elegan. Hari pernikahan tiba dengan cepat. Acara diadakan di sebuah taman kecil yang dihiasi bunga-bunga segar. Matahari bersinar cerah, memberikan suasana hangat yang sempurna. Saat aku berjalan menuju altar, ditemani oleh ayahku, aku merasa emosional. Aku melihat Bima berdiri di sana dengan senyum lebar di wajahnya, menungguku. Upacara berlangsung hikmat dan penuh haru. Ketika kami saling mengucapkan janji pernikahan, air mata mengalir di pipiku. Aku merasa sangat bersyukur bisa menemukan cinta yang baru setelah semua luka yang pernah kualami. Di tengah acara, Ibu Bima menghampiriku dan berkata, "Selamat datang di keluarga kami, Rika. Kami sangat senang bisa memiliki kamu sebagai bagian dari hidup kami." Setelah pernikahan, kami menjalani hidup baru sebagai suami istri dengan penuh kebahagiaan. Hubungan kami dipenuhi dengan saling mendukung dan menghormati, membuatku semakin yakin bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Bersama Bima, aku menemukan cinta yang tidak hanya menerima siapa diriku, tetapi juga memberiku kekuatan untuk memulai kembali. 6 bulan setelah pernikahan kami, kehidupan berjalan penuh kebahagiaan. Aku dan Bima hidup dalam harmoni, saling mendukung dan memahami. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada hal yang perlahan menarik perhatianku. Siklus haidku terlambat. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Awalnya, aku mengabaikannya. Mungkin karena stres ringan atau perubahan gaya hidup, pikirku. Namun, semakin hari, tanda-tanda lain mulai muncul. Rasa mual di pagi hari, kelelahan yang tak biasa, dan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Di suatu pagi, saat Bima sedang bersiap untuk pergi ke klinik, aku memutuskan untuk memberanikan diri melakukan tes kehamilan. Aku membeli alat tes kehamilan dari apotek tanpa memberitahu Bima, lalu segera mencobanya begitu aku tiba di rumah. Ketika hasilnya muncul, hatiku nyaris berhenti. 2 garis merah yang jelas terlihat di alat itu. Positif. Aku terdiam beberapa saat, tak percaya dengan apa yang kulihat. Selama ini, aku selalu berpikir bahwa aku mandul. Dulu, anggapan itu bahkan menjadi alasan keretakan pernikahan pertamaku. Tapi sekarang, aku melihat bukti bahwa semua keyakinan itu salah. Ketika Bima pulang dari klinik sore itu, aku menyambutnya dengan senyuman yang sulit kusembunyikan. Dia memandangku dengan penuh rasa ingin tahu. "Ada apa, Rika? Kamu terlihat sangat bahagia hari ini," tanyanya sambil melepas jasnya. Aku menggenggam tangannya dan memintanya duduk di sofa. Tanpa berkata apa-apa, aku menyerahkan alat tes kehamilan yang masih kupegang sejak pagi. Dia melihatnya, lalu memandangku dengan mata yang melebar. Ini benar, Rika." Aku mengangguk, air mata mulai menggenang di mataku. "Aku hamil, Bima. Kita akan menjadi orang tua." Bima memelukku erat. Aku bisa merasakan bahunya bergetar, dan tak lama kemudian dia menangis. "Rika, ini keajaiban. Aku tidak pernah menyangka, tapi ini benar-benar luar biasa. Terima kasih, sayang." Tangis kami bercampur menjadi satu, penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Dalam pelukannya, aku merasa semua luka dan kesedihan di masa lalu akhirnya terhapus. Malam itu, kami duduk bersama di ruang keluarga, membicarakan masa depan. Bima tak henti-hentinya menggenggam tanganku, seolah ingin memastikan bahwa semua ini nyata. Aku tidak pernah peduli apakah kita akan memiliki anak atau tidak. "Rika," katanya dengan suara lembut. "Tapi mengetahui bahwa kamu bisa hamil membuatku merasa semakin bersyukur, karena kamu adalah bagian dari hidupku." Aku tersenyum sambil mengusap perutku yang belum terlihat membesar. Aku juga tidak pernah menyangka ini akan terjadi. Setelah semua yang terjadi di masa lalu, aku bahkan sempat berpikir aku tidak layak untuk memiliki kebahagiaan seperti ini. Tapi ternyata, Tuhan punya rencana lain. Kami menghabiskan malam itu dalam kebahagiaan, merencanakan segala hal untuk menyambut kedatangan bayi kami.
Bima mulai berbicara tentang mempersiapkan kamar bayi, sementara aku bercanda bahwa dia harus belajar mengganti popok. Hari persalinanku tiba, dan rasa gugup serta haru bercampur menjadi satu. Bima selalu ada di sampingku, menggenggam tanganku erat saat aku berjuang melahirkan putri kecil kami. Setelah beberapa jam yang penuh perjuangan, tangisan pertama bayi kami memenuhi ruangan. "Selamat, Rika. Ini putri kita," kata Bima dengan suara bergetar. Matanya berkaca-kaca saat dia menggendong bayi kecil kami untuk pertama kalinya. Ketika perawat membaringkan bayi itu di dadaku, aku tak kuasa menahan air mata. Putri kecil kami begitu manis, dengan pipi mungil dan rambut hitam lebat. Aku menatap Bima, dan dia tersenyum penuh rasa syukur. "Kita beri nama apa?" tanya Bima dengan suara lembut. "Bagaimana kalau Aulia? Artinya pelindung yang mulia," jawabku. Bima mengangguk. "Aulia Bima Pramesti. Nama yang indah untuk putri kita yang istimewa." Beberapa hari setelah persalinan, akhirnya aku diizinkan pulang. Dengan hati penuh kebahagiaan, aku dan Bima meninggalkan rumah sakit, menggendong Aulia yang tertidur pulas dalam dekapan kami. Keluarga kami sudah menunggu di rumah untuk menyambut kedatangan si kecil. Namun, kebahagiaan itu mendapatkan kejutan lain yang tak terduga. Saat kami melangkah keluar dari pintu rumah sakit, aku melihat sosok yang familiar berdiri di dekat parkiran. Brata dan Siska. Mereka berdua tampak terkejut melihatku dan Bima yang sedang menggendong bayi kami. Mata Brata langsung tertuju pada Aulia. "Rika, ini anakmu?" tanyanya. Suaranya terdengar tak percaya. Aku mengangguk dengan bangga, memperlihatkan senyum yang tak bisa kusembunyikan. "Iya, Brata. Ini anakku, Aulia, putri dari aku dan Bima." Wajah Brata tampak kaku, sementara Siska yang berdiri di sebelahnya terlihat canggung. Dengan nada puas, aku melanjutkan, "Kalian bagaimana? Sudah punya anak?" Brata tampak ragu-ragu sebelum akhirnya menjawab, "Belum, Rika. Kami masih berusaha." Aku menatapnya dengan mata penuh arti. "Mungkin kamu perlu konsultasi ke dokter, Brata. Kadang masalahnya bukan pada wanita." Kalimat itu kuberikan dengan nada ringan, tetapi aku tahu dampaknya menusuk. Brata tampak terpaku, sementara Siska menggigit bibirnya, terlihat tidak nyaman. Aku menggandeng Bima, yang tersenyum tenang di sampingku. "Ayo, sayang, kita pulang. Aulia perlu istirahat." Sambil melangkah pergi, aku merasa puas karena akhirnya aku bisa membuktikan bahwa semua tuduhan dan keraguan di masa lalu salah. Aku tidak hanya menemukan kebahagiaan yang baru, tetapi juga membuktikan bahwa aku berharga dan mampu menjalani hidup yang lebih baik. Bima menatapku dengan senyum penuh kasih. "Kamu luar biasa, Rika," bisiknya. Aku tersenyum balas. Tidak lebih luar biasa dari pria yang ada di sisiku. Kami melangkah menuju mobil dengan perasaan penuh syukur, meninggalkan masa lalu dan semua luka yang pernah ada di belakang kami. Waktu terus berlalu, dan kehidupanku bersama Bima semakin bahagia. Aulia tumbuh menjadi bayi yang sehat dan ceria, membawa kebahagiaan tak terhingga ke dalam keluarga kami. Namun, di tengah kebahagiaan itu, sebuah kabar mengejutkan datang kepadaku. Sebuah kebenaran yang tak pernah kusangka akan terungkap. Suatu hari, saat aku mengunjungi Bima di klinik, salah satu teman dekatnya, Dr. Iwan, datang menghampiri kami di ruang tunggu. Aku sudah mengenal Dr. Iwan sebelumnya karena dia sering bekerja sama dengan Bima dalam beberapa proyek medis. Setelah berbincang sebentar, Dr. Iwan menatapku dengan raut wajah serius. "Rika, boleh aku bicara sebentar? Ada sesuatu yang sepertinya perlu kamu tahu." Aku mengerutkan kening. "Tentu, ada apa, Dok?" Dr. Iwan menarik napas panjang sebelum berkata, "Aku sebenarnya sudah lama tahu tentang masa lalumu, khususnya alasan perceraianmu dengan Brata. Aku tahu karena dia pernah menjadi pasienku." Aku terkejut. "Pasienmu? Maksudnya, bagaimana?" Dr. Iwan melanjutkan dengan hati-hati. "Beberapa bulan sebelum kalian bercerai, Brata datang ke klinik untuk melakukan pemeriksaan kesuburan. Dia ingin tahu apakah ada masalah dengannya. Setelah melakukan serangkaian tes, hasilnya menunjukkan bahwa dia yang mandul." Dunia seolah berhenti sesaat.
Aku menatap Dokter Iwan dengan mata membelalak. Dia tahu ini? Tanyaku pelan, hampir berbisik. Dokter Iwan mengangguk. Dia tahu. Aku menjelaskan hasilnya dengan jelas. Tapi entah mengapa, dia tidak mengakui itu dan justru memilih untuk memutuskan hubungan denganmu. Sepertinya dia terlalu malu atau takut menghadapi kenyataan. Hatiku campur aduk, antara marah, sedih, dan puas. Aku teringat semua perlakuan Brata dan keluarganya yang menyalahkanku atas ketiadaan keturunan dalam pernikahan kami. Dan kini, fakta membuktikan bahwa aku tidak bersalah sama sekali. Kabar tentang hasil tes kesuburan Brata rupanya mulai menyebar. Ibunya, yang selama ini menjadi motor di balik tekanan terhadapku, menjadi sangat terpukul. Kehidupan rumah tangga Brata dan Siska dikabarkan mulai goyah karena tekanan dari keluarga besar mereka. Tetangga-tetangga dan teman-teman ibu Brata yang dulu sering menanyakan tentang cucu kini mulai membicarakannya dengan nada sindiran. Gosip menyebar dengan cepat di lingkungan mereka, membuat ibu Brata semakin terpuruk. Jadi selama ini mereka salah tuduh. Salah satu tetangga berkomentar, "Kasihan mantan istrinya. Pasti dia sangat tersakiti." Aku mendengar cerita-cerita ini dari teman-teman yang masih tinggal di sekitar lingkungan lama kami. Bahkan, Ibu Brata dikatakan sering menangis dan mengurung diri di rumah, malu menghadapi gunjingan orang-orang. Ketika aku mendengar kabar ini, ada rasa puas yang tak bisa kusembunyikan. Bukan karena aku ingin melihat mereka menderita, tetapi karena kebenaran akhirnya terungkap. Aku tidak perlu membuktikan apapun, kehidupan sendiri yang menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Bima, yang mengetahui semuanya, berkata dengan lembut, "Rika, ini adalah bukti bahwa kamu tidak pernah bersalah. Kamu tidak perlu membalas dendam, karena Tuhan sudah menunjukkan kebenarannya." Aku mengangguk sambil menggenggam tangannya. Aku tidak pernah berharap mereka menderita. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa mereka salah telah menyalahkanku tanpa dasar. Aku memilih untuk tidak terlibat lebih jauh dalam masalah Brata dan keluarganya. Bagiku, fokusku adalah Bima, Aulia, dan kebahagiaan keluarga kecil kami. Masa lalu adalah bagian dari hidupku, tapi aku tidak akan membiarkannya membayangi masa depanku. Kini, aku hidup dengan rasa syukur yang mendalam, mengetahui bahwa kebenaran telah berpihak padaku tanpa perlu usaha keras untuk membuktikannya.